Jadi sidang hari ini dari pihak kita menyampaikan duplik dan jawaban dan alat-alat bukti. Jadi dalam duplik dan jawaban yang kita sampaikan, kan pihak Ari menyampaikan beberapa hal terkait dengan isu rumah tangga yang beredar, dan kita bantah. Contoh misalnya terkait isu pihak ketiga, kita bantah bahwa tidak ada itu di dalam jawaban dan duplik kita, karena memang sampai hari ini Buinga tidak pernah punya pihak ketiga. Dia tetap setia kepada Pari dan tetap menjaga dua anaknya. Dan dalam penyampaian alat bukti juga kita menyampaikan bahwa beberapa hal terkait, misalnya ada memang perjanjian pranikah, dan rupanya Pak Ari dan Bu Inga juga punya perusahaan PT Anugerah Rahman Raharja Indo Global. Nah, PT itu memang direkturnya Bu Inga, tapi selama ini yang menjalankan kan Pak Ari. Jadi kita juga sampaikan bahwa memang ada PT ini, apakah hidup atau tidak kita juga belum tahu, karena memang yang menjalankan semua Pak Ari, walaupun secara hukum Bu Inga sebagai direkturnya. Kita sampaikan juga hal ini untuk meminta bahwa Bu Inga kalau boleh diberi perhatian terkait hal ini, kan gitu. Lalu terkait hak asuh anak, kita sebagai tergugat dan juga sebagai ibu dari dua anak, kita tetap memohon untuk hak asuh kepada Bu Inga, walaupun kita juga membuka kesempatan kan dalam pengadilan bisa dimohonkan bahwa hak asuh itu bisa di penggugat dan tergugat, karena anak kan anak dari kedua orang ini kan, jadi memang kita beri kemungkinan itu, bahwa kita sampaikan memang dalam konteks hak asuh anak, mengapa ke Bu Inga, karena memang selama ini Bu Inga yang menjaga semua anaknya, baik dari pagi sampai malam. Bu Inga terus sampai ngantar sekolah, tanggung jawab di sekolah semua Bu Inga. Kita bantah Pari kalau dia sendiri, mengapa dia tidak bisa, karena memang Pari selama ini kan hidupnya dari jam 1 sampai jam 3 itu kan di luar, jam 1 siang sampai jam 3 subuh itu di luar. Jadi kalau kita kasih tanggung jawab hak asuh kepada penggugat, kami khawatir, tergugat khawatir anaknya nanti tidak dijaga secara pendampingan psikologisnya gitu. Jadi memang kita sebagai tergugat sekaligus ibu dari dua anak ini untuk ambil hak asuh dari Ari. Tapi kalau misalnya ada dialog, bisa saja bahwa dua-duanya menjadi hak asuh ada pada Pak Ari dan Bu Inga. Memang kenyataan walaupun hak asuhnya ada di Bu Inga, kan de facto nanti mereka tinggal di rumah bersama Pak Ari. Jadi ya Pak Ari tetap menjaga, tapi Bu Inga punya akses hukum untuk mendampingi anak-anaknya. Itu yang kita mohonkan dalam jawaban dan duplik yang kita sampaikan pada hari ini. Nah, itu dari kita hanya sampaikan, kan tidak dibaca, jadi kita juga belum baca punya mereka, nanti kita sampaikan. Dan sidangnya akan diundur minggu depan, tapi hari Rabu, tidak lagi hari Senin. Jadi nanti setiap hari Rabu akan ada sidang Pak Ari dan Bu Inga. Saya kira penyampaian dari kami. Agenda Rabu depan itu berarti apa, Bang? Pemeriksaan saksi. Akan dari saksi dari penggugat. Akan penggugat menyampaikan beberapa alat bukti terkait isu-isu yang selama ini beredar. Jadi nanti minggu depan hari Rabu mereka akan menghadirkan saksi untuk menguatkan pernyataan-pernyataan mereka selama ini. Bang, kan kalau nggak salah Om Ari dan Mbak Inga juga sempat bertemu tuh beberapa minggu lalu gitu, makan malam sama anak juga. Itu apa sih ya maksudnya untuk perkara perceraian ini, apakah yang mereka bahas ataukah ada hasil gitu? Dari pertemuan itu kan anak pertama kan lagi wisuda SMP, ya, jadi perayaan Bu Inga dan Pari kumpul, karena memang ini momen kebahagiaan anak ya, menyelesaikan tahun pendidikan. Jadi memang mereka makan bersama seperti biasa, walaupun suami istri tapi kan untuk anak orang tua tetap prioritas untuk mendampingi
secara psikologis karena momen yang bagus kan kelulusan SMP-nya. Sekaligus juga membahas mengenai poin-poin kesepakatan untuk untuk perceraian ini Bang? Belum sih. Belum. Bang, tapi saat ini gimana? Bu Inge masih satu atap kan? Tidak lagi. Sudah pindah apartemen masing-masing berarti ya? Ya. Itu tadi. Iya. Bang, untuk akses ketemu anak apakah dari sebelum pas makan malam kemarin apakah gampang atau susah juga untuk kalau sebelum makan malam kemarin kan memang masih biasa, kan belum ada putusan apapun, jadi Bu Inga juga masih punya akses untuk anak. Yang kita khawatirkan kalau tidak ada penetapan pengadilan terkait ini kan akses Bu Inga nggak bisa masuk. Sementara yang memberi perhatian selama ini terkait pendidikan anak, masak-masak, terkait perhatian setiap hari memang ada pada Bu Inga. Jadi memang Bu Inga itu hanya mohon supaya ini kalau boleh didapat. Lalu memang kan tadi kita sudah sampaikan terkait harta masa lampau, nafkah masa lampau, itu memang kita udah hitungkan 206 bulan. Ya minimum kalau katakanlah 5 juta per bulan, ya mungkin 1 miliar 30 juta hitungan motornya ya. Kalau karena selama ini kan Pak Ari nggak pernah memberikan nafkah kepada Bu Inge sebagai istri kan, itu bukan sebagai ibu rumah tangga mengatur manajemen rumah tangga, tapi sebagai istri dia berdua memutuskan untuk Bu Inge tinggal di rumah, harusnya hak dia sebagai istri kan ada untuk hidup harian dia kan gitu. Jadi memang itu kita sampaikan juga dalam jawaban dan duplik tadi. Bang, udah ada jawaban dari Pak Aris terkait itu? Kan tadi belum, kan nanti dalam proses ini mereka sampaikan, kita balas permohonan kita tadi, tapi pasti belum dijawab dari sana kan gitu. Bang, sampai akhirnya pisah rumah tadi sudah maksudnya Inge masih menerima nafkah dari Ari kah atau seperti apa setelah pisah rumah? Lagi. Tidak mendapatkan juga. Ya. Bang, yang terkait dengan pihak ketiga, Ya. terkait dengan tuduhan pihak ketiga tadi di fakta di persidangan itu hanya berupa bukti screenshot dari handphone, jadi bukti percakapan seperti itu. Belum, mungkin besok kita dengarkan lagi keterangan saksi seperti apa. Tapi sementara ini yang saya lihat dari persidangan tadi merupakan bukti percakapan yang di screenshot dari handphone. Jadi memang Pak Ari, tambahan dari Pak Sapar itu memang Pak Ari dia membayar orang untuk menyelidiki aktivitas Bu Inga. Jadi memang dia dapat dari aktivitas Bu Inga di game kan gitu. Bu Inga memang tiap hari ngantar anak pergi ke game ya. Nah jadi memang itu aktivitas dia setiap hari. Jadi bukti-bukti semacam itu ya nanti kita buktikan di pengadilan bagaimana kan gitu. Bang, yang terkait pulang jam 3 pagi itu emang kata Bu Inge emang rutinitas Ari dari sebelum nikah emang begitu? Ya, setiap berarti hari. Memang nggak ada terjalin kedekatan emosional antara anak sama bapak atau bagaimana? Ya kami sebagai tergugat dan ibu dari korban merasa bahwa karena aktivitas rutin yang terus-menerus begini tiap hari dari jam 1 siang sampai jam 3 subuh begini, berarti perhatian kepada anak kan nggak ada. Bangun jam 1, anak ke sekolah nanti siapa yang ngantar, siapa yang masak, siapa yang siapkan semua. Karena itu memang Bu Inga mohon dengan sangat ini menjadi perhatian karena memang dia mau anak tetap mendapatkan perhatian yang baik. Bang, di depan Bu Inge akan datang nggak? Belum bisa Dipastikan. Oh, kita pastikan.